Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Nartin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Elvis. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Kulisusu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Karena nanti saya akan melakukan supervisi kelas, di mana saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nantinya. Dan kenapa diawali dengan percakapan pra-observasi? Itu sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang maksimal buat siswa. Jadi begitu ya Bu. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan Bu. Iya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dengan membandingkan fitur berita cetak dan daring dengan kritis. Oke, jadi di sini ada satu tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai Bu? Area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda. Kemudian untuk keterampilan, membandingkan fitur berita cetak dan daring. Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu ada dua aspek ya Bu. Ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Kemudian di sini saya ingin juga mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan selama pembelajaran di kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang digunakan. Untuk strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembagian kelompoknya berdasarkan minat siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk bagian metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Untuk model pembelajaran yaitu problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Oke, jadi di sini Ibu akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana metodenya ada metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Nah, kalau media yang akan saya pakai yaitu koran, handphone, PowerPoint, dan juga LKPD. Oh iya, jadi menggunakan handphone juga ya Bu? Iya. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Untuk kegiatannya akan dilakukan pada hari Senin pekan depan. Oh iya. Pada jam ke-4 dan ke-5 di kelas 75. Oh iya. Ya, baik. Jadi nanti pada hari Senin depan ya Bu, di kelas 75 jam ke-4 dan ke-5 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Dan setelah Ibu lakukan kegiatan observasi, kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu. Jadi di situ adalah percakapan pasca observasi. Ya, baik, sebelum kita akhiri,
Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran tentang penggunaan media pembelajaran di mana siswa dapat membawa handphone sebagai alat atau media untuk belajarnya nanti. Oh iya, baik. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, Bu. Ya, dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di hari Senin depan ya, Bu. Ya, kita akan melakukan kegiatan observasi kelas. Ya. Sekian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga pada percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Sedia 1, 2. Tiga. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian. Dengarkan namanya: Al-Mukmin, Ahmad Zulfikar, Amal Akbar, Arya Billy. Sebelum kita masuk materi, Bu Guru harapkan kedisiplinannya dalam menerima materi hari ini. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita masuk di kegiatan ketiga, mengenali karakteristik berbagai media informasi. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dengan membandingkan fitur berita cetak dan daring dengan kritis. Nah, sebelum Bu Guru sampaikan materinya, Bu Guru ingin bertanya dulu. Di mana kalian biasa menemukan atau melihat atau membaca berita? Nah, dari media yang kalian baca itu sebentar akan kita bahas yang mana yang masuk media cetak dan mana yang masuk media daring atau digital. Ya, sekarang coba lihat media informasi yang kalian sudah sebutkan tadi. Media informasi itu terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media digital. Sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, media cetak. Media cetak itu merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di kertas atau bahan sejenisnya. Yang kalian sudah sebutkan tadi itu sudah ada salah satunya. Contohnya adalah koran dan majalah. Sekarang lihat, itu contoh koran dan majalahnya. Ada koran Kendari Pos, ada koran Bukan Pos, dan majalah ada majalah Tempo di situ. Dengan teknologi dan internet. Nah, makanya Ibu Guru sudah suruh kalian bawa HP-nya masing-masing. Terus, jadi berita daring adalah berita yang diterbitkan secara online. Nah, ini yang biasa kalian sering baca, ada di TikTok, ada di HP, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu contoh berita daring. Itu yang Bu Guru ambil, itu berita dari Detik News dengan kompas.com. Nah, sebentar kalau kalian mencari berita, bisa kalian langsung tulis, misalnya berita apa yang kalian mau cari, berita yang temanya tentang kesehatan. Nanti tulis di kolom pencarian di Google, tahu ke semua masing-masing? Ya. Di kolom pencarian di Google, tulis langsung berita kesehatan hari ini atau berita politik hari ini. Atau kalau langsung tahu situsnya kayak ini, langsung cari Detik News atau kompas.com atau Liputan 6. Nanti kalian cari di kolom pencarian. Kemudian kita masuk di kegiatan 3, membandingkan berita cetak dan digital. Aspek perbandingan yang akan kalian nilai itu ada 4. Yang pertama warna,
tata letak kolom, keberadaan gambar, dan penempatan iklan. Coba lihat di bukunya halaman 113. Buku kasih contoh. Cara kalian akan membandingkan ya halaman 113. Di situ sudah ada 4 aspeknya: warna, tata letak kolom, keberadaan gambar, dan penempatan iklan. Coba angkat korannya masing-masing. Nah, gitu. Kalian akan lihat di koran itu. Terus buka kolom pencarian di HP-nya kalian. Cari berita yang akan kalian pakai. Nanti bisa kalian bandingkan pada bagian warna. Kalian bandingkan di harian cetak itu seperti koran, misalnya warnanya seperti apa dia warnanya? Hitam putih, monoton. Sosial politik ada 2 kelompok. Terus yang ambil tema kesehatan 1, yang ambil tema olahraga 1, dan yang hiburan 1. Yang bagian sosial politik nanti silahkan cari berita di internet dan di korannya kalian tentang berita sosial dan berita politik. Kemudian yang olahraga juga sama seperti itu. Cari tema yang sesuai judulnya atau judulnya kalian masing-masing. Sebentar kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Ini Bu Guru bagikan yang 4 aspek yang akan kalian nilai itu langsung kerja di sini saja. Tulis dulu nama anggota kelompoknya kalian. Isi dulu namanya kalian masing-masing di kolom nama anggota kelompok. Di bagian kolom ini nama anggota kelompok, isikan nama anggota kelompoknya. Atau di internet buatnya apa dia? Di bagian warna ini dia media cetak dan media majalah. Oh, yang di koran ini kalian lihat yuk. Tulis dulu di situ tuh berita olahraga. Kan kalian dapat olahraga tuh. Tulis tuh berita olahraga. Nanti muncul semua itu berita olahraga. Itu pada bagian warna. Lihat yang di bagian koran. Sudah dapat beritanya kalian Pak? Berita olahraga tentang apa? Indonesia Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufian Akmal Basna. Dengan orang yang di samping saya ini Siful Mutakabir. Kami dari kelompok sosial politik bagian 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang harian cetak dan media elektronik. 1. Warna. Harian cetak memiliki warna dominan hitam putih. Dominan memiliki banyak warna. Media elektronik dominan memiliki banyak warna. 2. Tata letak kolom. Harian cetak semuanya tersusun rapi. Media elektronik tidak terlalu tersusun rapi. 3. Keberadaan gambar. Harian cetak berbeda-beda setiap gambar dan memiliki gambar lebih dari 1. Media elektronik berada di bagian samping dan gambar lebih dari 1. 4. Penetapan iklan. Harian cetak bawah sebelah kiri. Media elektronik bagian tengah. Sekian, terima kasih dari presentasi kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
koran atau Kami dari kelompok hiburan akan mempresentasikan cetak kegiatan hiburan. 1. Kalian cetak koran majalah tentunya ditambah media elektronik atau digital dan memiliki banyak warna ataupun warna-warni. 2. Tata letak kolom. Kalian cetak koran majalah rapi dan ada pula yang tidak tersusun bersama. Media elektronik digital dari sangat rapi. 3. Jelas gambar. Kalian cetak koran majalah satu ukur hanya memiliki satu gambar ataupun tidak memiliki gambar. Media elektronik digital dari media dari satu ukur memiliki banyak gambar. 4. Penempatan iklan. Kalian cetak koran majalah di bawah kanan koran. Media elektronik digital dari di tengah media dari. Sekian dari kami. sudah dipindahkan ke bukunya. Jawabannya pindahkan ke bukunya. Ya, gua baca. Kamu baca. Pindahkan masing-masing bukunya. Kalau sudah bisa disusul. Sekarang guru mau tanyakan, setelah kita belajar tadi membandingkan antara berita cetak sama berita digital, bagaimana perasaannya kalian dengan belajar ini? Mana yang lebih kalian suka, belajar yang sebelumnya atau yang hari ini? Bagian mana dari materi yang kalian habis pelajari tadi ini, yang mana yang kalian sudah mengerti atau apa yang kalian pahami dari materi tadi ini? Tanya atau pendapat. Apa yang sudah kalian mengerti dan pahami hari ini tentang membandingkan berita cetak dengan berita digital atau daring? Siapa yang bisa? Yanti? Apa yang kamu pahami dari membandingkan berita cetak dan berita daring, atau mana yang paling kamu suka dari berita itu? Berita daring karena lebih seru, lebih asik dan oke, berita daring lebih seru, lebih asik, lebih banyak gambarnya. Yang lainnya laki-laki, coba kita lihat pendapatnya Akbar. Media elektronik karena Mereka mempunyai lebih banyak data dan mudah mendapatkan informasi. oke, lebih banyak data, lebih banyak gambar, lebih banyak informasi. Kelompok pembelajaran berikutnya kita akan masuki materi mengenali fitur dalam teks berita audio visual dengan mengumpulkan informasi dan mengenali fitur di dalamnya dengan baik. Jadi kita akan belajar tentang berita audio visual. Audio visual itu audio artinya mendengar, visual melihat. Berarti yang akan kalian nilai berita yang dilihat. Dari mana yang berita yang audio visual? Yang bisa kalian lihat, kalian lihat. Yang di video, yang biasa kalian nonton di video, itu yang akan kita bahas berikutnya. Kalau yang hari ini kita baru bahas yang di koran sama di internet. Ini yang kita bahas berikutnya yang di televisi, yang biasa kalian lihat videonya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia 1, 2. Tiga. Teman-teman sesudah menerima pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan percakapan pasca observasi.
Perkenalkan, nama saya Deni Nartin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya kembali ditemani oleh Ibu Elvis. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Kulisusu dan beliau juga adalah guru yang telah saya observasi di kelas pada kegiatan supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir juga Ibu Kasriawati Bakari SPD MAP. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dan di sini beliau akan memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan bersama dengan Ibu Elvis. Assalamualaikum Ibu Elvis. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kegiatan kita kali ini namanya adalah percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi di kelas Ibu yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Pada awalnya saya cukup merasa tegang, kemudian seiring berjalannya waktu menjadi santai dan berjalan seperti biasanya. Iya, alhamdulillah berarti sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Ini Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran, termasuk dengan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yang pertama itu pengetahuan, yakni mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda. Kemudian keterampilan yaitu membandingkan fitur berita cetak dan daring dengan kritis. Adapun langkah-langkah yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu membuat modul ajar, mempersiapkan media pembelajaran seperti membuat PowerPoint, menyiapkan koran, dan sebelumnya saya juga menginstruksikan siswa untuk membawa HP mereka ke dalam kelas untuk dipakai pada saat proses pembelajaran dan diskusinya nanti. Kemudian dalam proses kegiatan pembelajaran ini juga saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana terdapat kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian manajemen diri, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Oh iya, jadi di sini Ibu sudah mengembangkan dua aspek area pengembangan ya, yang mana itu ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Kemudian langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di sini, Ibu sudah menyiapkan modul ajar atau RPP berdiferensiasi yang mana sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga Ibu sudah menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ya Bu, dengan menyediakan media pembelajaran di sini berupa koran, kemudian ada juga PowerPoint, kemudian Ibu juga menginstruksikan kepada siswa untuk membawa HP karena di sini mungkin pembelajarannya menggunakan HP ya Bu. Iya. Kemudian metodenya juga ada diskusi, kemudian ada tanya jawab dan juga penugasan ya Bu. Nah, sejauh mana kira-kira keberhasilan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas? Proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang telah saya rancang sebelumnya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun pada saat proses pembelajaran masih terdapat beberapa kendala di dalamnya. Oh iya, jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran secara keseluruhan sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang sebelumnya. Akan tetapi Ibu masih mendapatkan beberapa kendala ya Bu. Ya, kira-kira kendalanya seperti apa itu Bu? Pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung masih ada siswa yang terlihat kurang aktif pada saat proses diskusi. Kemudian pada saat mereka mempresentasikan hasil diskusinya masih ada siswa juga yang malu-malu untuk melakukan presentasi di depan kelas. Oh iya, jadi masih
ada mungkin beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ya Bu. Mungkin di sini masih ada yang bermain atau mungkin bercerita. Kemudian pada saat presentasi masih malu-malu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Artinya di sini siswa kurang percaya diri ya Bu. Ya. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Jadi Bu, saya masih memikirkan apa yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya, mungkin dengan cara lebih memperhatikan kebutuhan siswa atau ketertarikannya dalam proses pembelajaran dengan cara menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian memperhatikan tingkat kesulitan LKPD-nya, dan juga melakukan asesmen pada saat setiap kali pertemuan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif dan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi Ibu akan lebih menggali lagi apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa ya Bu, mulai dari mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih kreatif lagi tentunya ya Bu, sehingga di sini akan menarik minat belajar siswa. Kemudian Ibu juga akan lebih memperhatikan tingkat kesulitan LKPD-nya. Kemudian Ibu juga akan mempersiapkan asesmen pada setiap pembelajaran. Nah ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana perbaikan-perbaikan tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat ya Bu, karena setelah ini kan masih ada lagi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi saya akan mulai melakukan asesmen setiap pertemuan sehingga saya dapat mengenali kebutuhan belajar siswa dan dapat lebih memperbaiki media pembelajaran lebih kreatif, lebih menarik dan juga inovatif. Kemudian sehingga proses kegiatan pembelajaran dapat lebih baik lagi. Oh iya, jadi dalam waktu dekat ini Ibu akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Ya. Nah, apabila Ibu sudah menerapkan atau melakukan perbaikan di kelas, ya kira-kira kapan lagi kita dapat berbincang-bincang? Karena ini juga Bu, saya juga penasaran dengan hasilnya nanti Bu. Mungkin bulan depan ya Bu, setelah saya melakukan beberapa perbaikan dalam proses pembelajaran. Oh iya, mudah-mudahan bulan depan kita dapat berjumpa kembali ya Bu. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang apa yang sudah dapatkan selama proses pembelajaran di kelas setelah melakukan beberapa perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu temukan sebelumnya. Ya, saya berharap juga Ibu dapat melakukannya dengan lancar, Ibu dapat melakukannya dengan baik, dan kedepannya pembelajaran tentunya menjadi lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya ya Bu. Dan pada dasarnya kedepannya kita akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, di mana di sini semua siswa dapat terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian tidak ada lagi siswa yang malu-malu untuk tampil di depan kelas pada saat presentasi, mempresentasikan hasil diskusinya. Dan mungkin untuk pertanyaan tadi itu sudah merupakan pertanyaan yang terakhir pada kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Ya, mungkin untuk percakapan pada kegiatan pasca observasi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, kemudian dapat berjalan dengan lancar, dan sukses selalu ya Bu. Ya, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk hadir dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.